Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Haula dan rekan saya Siti Alia Fitrianingsih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan kepribadian guru dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman kepribadian. Di presentasi ini kita akan membahas yang pertama kepribadian menurut para ahli, yang kedua sumber teori kepribadian, yang ketiga teori kepribadian dan faktor yang menyebabkan keberagamannya, yang keempat karakteristik kepribadian, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi kepribadian. Sekarang kita membahas kepribadian menurut para ahli. Pendapat pertama ada pada Robert S. Woodruff, berpendapat bahwa kepribadian merupakan kualitas total individu. Yang kedua ada pendapat Samuel D. Hammett, beliau mendefinisikan kepribadian sebagai gambaran total tingkah laku individu yang terorganisasi. Dan pendapat ketiga menurut Lawrence Apervin mengemukakan bahwa kepribadian mewakili karakteristik orang atau orang pada umumnya yang menjelaskan perilaku yang konsisten. Pendapat Pervin tersebut didasarkan pada hakikat manusia yang unik, perilaku manusia yang bersifat kompleks, perilaku manusia yang tidak bisa dilihat seperti apa yang tampak, dan manusia yang tidak selalu menyadari dan bisa mengontrol apa yang menentukan perilakunya. Teori kepribadian merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan what, how, and why. Pertanyaan what berkaitan dengan apa karakteristik seseorang dan bagaimana karakteristik tersebut diorganisasikan dalam hubungannya dengan orang lain. Pertanyaan how berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepribadian, dan pertanyaan why merujuk pada alasan mengapa seseorang berperilaku berkaitan dengan faktor motivasi yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Itu ada pendapat Valerian Derleiga dan kawan-kawannya pada tahun 2005. Mereka mendefinisikan bahwa kepribadian merupakan sistem yang relatif stabil mengenai karakter internal individu yang memberi kontribusi terhadap konsistensi dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Selanjutnya ada pendapat Gordon W. Allport. Dia mendefinisikan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada pendapat Syamsu Yusuf dan Juntika Nur Ihsan. Mereka berpendapat bahwa kepribadian merupakan seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisme. Materi selanjutnya adalah sumber teori kepribadian. Sumber teori kepribadian itu ada 3 ragamnya. Yang pertama itu bersumber dari observasi dan introspeksi mendalam dari para pemikir. Contohnya itu Freud. Dia tuh menghabiskan banyak waktu menganalisis mimpinya sendiri dan menganalisis kekuatan dorongan seksual yang kemudian dari analisisnya ia mengembangkan ide tersebut menjadi teori komprehensif mengenai jiwa manusia. Cara ini disebut dengan pendekatan deduktif terhadap kepribadian, di mana kesimpulan dihasilkan secara logis dari premis dan asumsi-asumsi. Dalam deduksi, kita menggunakan pengetahuan kita mengenai hukum atau prinsip dasar psikologi untuk dapat memahami tiap-tiap orang. Lalu yang kedua itu teori kepribadian muncul dari penelitian empiris dan sistematis. Dinamakan dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini bekerja dari data menuju terbentuknya teori baru. Lalu yang terakhir adalah analogi yang didapatkan dari konsep disiplin ilmu lain yang terkait. Contohnya itu banyaknya kemajuan yang diperoleh melalui pemahaman tentang struktur dan fungsi otak melalui medan magnet dan pencitra komputerized tomografi yang lebih lanjut dapat membantu dalam memunculkan cara-cara baru dalam menelusuri struktur psikologi dari otak. Sekarang kita membahas tentang teori kepribadian dan faktor yang menyebabkan keberagamannya. Sampai saat ini terdapat banyak sekali teori kepribadian dan menurut Derleiga pada tahun 2005 terdapat 5 perspektif tentang kepribadian. Yang pertama ada perspektif psikodinamika. Teori ini menekankan bahwa proses bawah sadarlah yang membangun kepribadian, sedangkan hal yang paling menentukan dalam perilaku adalah pengalaman kanak-kanak. Yang kedua ada perspektif belajar. Teori ini menekankan pada proses bagaimana kepribadian dipelajari. Hal yang paling menentukan dalam membentuk perilaku adalah proses pengkondisian. Selanjutnya ada perspektif humanis. Teori ini menekankan pada perubahan alami yang dalam pertumbuhan psikologis. Faktor penentu dalam membentuk perilaku adalah tendensi dalam aktualisasi.
Selanjutnya ada perspektif kognitif. Teori ini menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi tentang dirinya dan dunianya. Faktor penentu dalam membentuk perilaku adalah proses kognitif. Selanjutnya ada perspektif biologi. Teori ini menekankan pada anatomi dan fisiologi dalam sistem nervus, termasuk pengaruh genetik dan evolusi, sedangkan faktor penentu dalam membentuk perilaku adalah aktivitas otak dan aktivitas lain dalam sistem nervus. Materi selanjutnya adalah karakteristik kepribadian. Dalam makalah Syamsu dan Juantika dikemukakan bahwa karakteristik penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan mampu menilai diri sendiri secara realistis. Artinya, mampu menilai kelebihan dan kekurangan diri apa adanya, tidak bersifat perfeksionis, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Saat mendapatkan prestasi yang menonjol, tidak sombong. Sedangkan bila gagal, tidak mengalami frustasi yang berlebihan, namun malah bisa bersikap penuh harapan, menerima tanggung jawab, mempunyai keyakinan, dan mempunyai semangat untuk bisa menjalankan tugas dan mengatasi masalah dengan baik. Kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi pada tujuan, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan kebahagiaan. Sedangkan kepribadian yang kurang sehat ditandai dengan karakteristik mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersifat kejam, atau suka mengganggu orang yang lebih muda. Tidak mampu menghindari perilaku yang menyimpang, terbiasa berbohong, hiperaktif, memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, sulit tidur, kurang bertanggung jawab, dan sering pusing kepala. Sekarang kita membahas faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu genetika dan lingkungan. Faktor genetika menjelaskan bahwa pribadi seseorang terbentuk dari kromosom orang tua yang di dalamnya terdapat gen yang membawa sifat-sifat fisik dan psikis seseorang yang menentukan potensi hereditas. Hal itu secara tidak langsung akan membentuk kepribadian seseorang karena pengaruh langsung gen terhadap kepribadian seseorang adalah kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh dan struktur tubuh. Sedangkan pengaruh tidak langsung hereditas terhadap kepribadian adalah yang pertama sebagai sumber bahan mentah kepribadian, yaitu fisik, intelijensi, dan temperamen. Lalu yang kedua membatasi perkembangan kepribadian sehingga mempengaruhi keunikan pribadi. Pada intinya faktor hereditas ini dapat mempengaruhi konsep diri seseorang sebagai keunikannya, sehingga antara satu individu dengan individu lainnya akan berbeda dan tidak ada yang memiliki kepribadian yang sama persis dengan yang lainnya, bahkan kembar sekalipun. Kelvin menguraikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengaruh hereditas terhadap kepribadian seseorang. Penelitian pertama dilakukan dengan metode sejarah atau riwayat keluarga yang dilakukan oleh Galton pada tahun 1870, yaitu dengan meneliti kejeniusan seseorang yang berkaitan dengan sejarah keturunan dalam keluarga. Lalu ada penelitian dengan metode selektivitas keturunan yang dilakukan oleh Tryon pada tahun 1940, dan metode yang dilakukan hampir sama dengan Galton, namun dalam penelitian ini Tryon menggunakan tikus sebagai objek penelitiannya. Lalu ada penelitian terhadap anak kembar yang dilakukan oleh Newman, Freeman, dan Hunsinger pada tahun 1937, dan hasilnya menunjukkan bahwa kembar identik yang dipelihara secara terpisah memiliki kesamaan dalam hal tinggi dan berat badan, namun tidak dengan kecerdasannya. Selanjutnya ada penelitian tentang keragaman postur tubuh yang didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik fisik berhubungan dengan kepribadian seseorang. Penelitian tentang postur tubuh ada 3 tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama ada Ernest Kretschmer mengklasifikasikan postur tubuh individu pada 3 tipe utama dan 1 tipe campuran. Yang pertama ada Pygmies atau Stenis, yaitu pendek, gemuk, perut besar, dada, dan bahu bulat. Yang kedua ada Asthenis atau Leptosom, yaitu tinggi, ramping, perut kecil, dan bahu sempit. Yang ketiga ada atletis, yaitu postur tubuh yang harmonis, tegap, bahu lebar, perut kuat, dan otot kuat. Lalu ada displatis, yaitu penyimpangan dari 3 bentuk sebelumnya. Lalu ada tokoh William Herbert Sheldon mengklasifikasikan tipe temperamen seseorang dikaitkan dengan postur tubuh, yaitu yang pertama ada endomorph atau pendek atau gemuk. Yang kedua ada viscerotonia, yaitu tenang, pandai bergaul.
gemar makan dan tidur nyenyak. Yang ketiga ada mesomorph atau atletis. Yang keempat ada somatotonia, yaitu aktif, asertif, kompetitif, teguh, dan agresif. Selanjutnya ada ektomorph atau astenis, yaitu tinggi dan kurus. Yang selanjutnya ada cerebrotonia, yaitu introvert, menahan diri, peragu, kurang berani bergaul dengan orang banyak, dan kurang berani bicara di depan orang banyak. Lalu ada tokoh Claudius Galenus mengklasifikasikan tipe temperamen lainnya, yaitu yang pertama ada sanguinis. Sifat dasarnya adalah periang, optimis, dan percaya diri. Lalu ada melankoli, sifat dasarnya adalah pemurung, sedih, dan pesimistis. Lalu ada koleris yang sifat dasarnya adalah selalu merasa kurang puas, bereaksi negatif, dan agresif. Lalu ada flegmatis, sifat dasarnya adalah pendiam, tenang, netral, dan stabil. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ada beberapa faktor lainnya. Yang pertama itu faktor keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian seseorang, karena keluarga adalah kelompok sosial yang pertama bagi seorang anak, yang akan menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Anggota keluarga adalah significant people bagi pembentukan kepribadian anak, dan keluarga juga sebagai lembaga yang selayaknya memenuhi kebutuhan manusiawinya. Lalu yang kedua ada faktor kebudayaan. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang individu secara sadar atau tidak. Kebudayaan sekitar kita ternyata juga berpengaruh terhadap kepribadian kita. Pola yang terjadi hampir sama dengan keluarga, hanya saja ini sudah melibatkan orang lain di luar keluarga pokok, dan juga meninjau adat istiadat setempat, norma aturan budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Contohnya itu seperti di Manado, orang makan dengan kaki diangkat ke atas kursi adalah sopan, namun sangat tidak sopan bagi orang Jawa. Lalu di lingkungan sekolah juga ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor iklim emosional kelas. Faktor iklim emosional kelas adalah sikap guru terhadap siswanya. Bila guru bersikap otoriter dan tidak bisa menghargai siswa, maka siswa akan menjadi tegang, mudah marah, dan malas belajar. Namun, bila guru bersikap ramah, terbuka, dan respek terhadap setiap siswanya, maka siswa pun akan merasa nyaman di sekolah, bahagia mau belajar, termotivasi, dan mau menaati peraturan. Lalu ada sikap dan perilaku guru yang tercermin dalam hubungan dengan siswa, yang akan mempengaruhi faktor budaya terhadap guru, sikap guru terhadap siswa, metode mengajar, penegakan disiplin dalam kelas, dan penyesuaian pribadi guru. Lalu ada disiplin atau tata tertib sekolah. Ini ditunjukkan untuk membentuk sikap dan tingkah laku siswa untuk menjadi lebih disiplin. Lalu ada prestasi belajar. Prestasi belajar dapat mempengaruhi kepribadian yang memiliki harga diri, sikap percaya diri, atau sebaliknya. Lalu penerimaan teman sebaya, karena siswa yang diterima secara positif oleh teman-temannya cenderung akan menjadi pribadi yang mampu menghargai diri dan percaya diri karena merasa dirinya berharga. Lalu ada perubahan kepribadian. Walaupun kepribadian relatif konstan, namun seringkali ditemukan perubahan kepribadian yang disebabkan oleh faktor fisik seperti gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, dan gangguan karena sakit atau kecelakaan. Lalu ada faktor lingkungan seperti krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi dan masalah sosial. Lalu yang terakhir adalah faktor diri sendiri, seperti frustasi yang berkepanjangan, imitasi pada orang yang berkepribadian menyimpang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Winda Haula dan rekan saya Siti Alif Fitrianingsih. Kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.